karena materi pada pagi hari ini adalah materi yang sangat penting bagi pengelolaan perpustakaan, terutama di kantor atau instansi Bapak Ibu. Baik, kami buka acara pada pagi hari ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dari mengenalkan membacakan pengajian saya pagi hari ini, yaitu pagi hari ini materinya adalah pengantar layanan jasa dan sumber informasi yang akan disampaikan oleh Dr. Hartono SSM Hum. Sebelum kami mulai, saya akan membacakan data beliau. Nama Dr. Hartono SSM Hum. Beliau merupakan pustakawan ahli utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Beliau semasa bekerja pernah bekerja dan bertugas memiliki jabatan sebagai Kepala Bidang Layanan Informasi Perpustakaan di UPT Proklamator Bung Karno di Blitar. Beliau juga merupakan pendidikan beliau yaitu S1, S2, dan S3 Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Beliau juga aktif dalam menulis buku-buku mengenai ilmu perpustakaan atau buku-buku perpustakaan. Untuk itu, tanpa berlama-lama, dengan hormat kami persilakan untuk menyampaikan materi pengantar layanan jasa dan sumber informasi kepada Dr. Hartono SSM. Kami silakan. Baik, terima kasih, Dara Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Bapak Ibu sekalian di seluruh tanah air kita, mulai dari Sabang sampai Merauke, sangat menyebar sekali pesertanya ya. Dan ini merupakan suatu aktivitas dan niat kita dalam membangun layanan perpustakaan yang sangat luar biasa. Kita berikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti diklat Kepala Perpustakaan Sekolah di seluruh Indonesia. Saya lihat juga ada Tanjung Selor, dari Aceh, kemudian dari Papua, ada juga dari Nusa Tenggara Timur ya. Kaltim juga Pak ada. Iya, hampir menyebar, kurang lebih 500 peserta. Ini luar biasa. Dan kita berikan apresiasi lah. Izinkanlah sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh para moderator bahwa saya Dr. Hartono SSM Hum, sehari-hari bekerja di Perpustakaan Nasional RI di Pusat Jasa Perpustakaan yang tempatnya di Jalan Merdeka Selatan nomor 11 Jakarta. Dan pada kesempatan ini pula senang ya saya bertemu dengan saudara-saudara sekalian untuk mengisi materi ini, karena memang materi ini adalah merupakan core bisnis daripada layanan perpustakaan. Jadi layanan jasa perpustakaan itu sebagai inti atau ujung tombak daripada kegiatan perpustakaan. Kita punya waktu 1 jam, kurang lebih 1 jam, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyampaikan materi sekilas. Saya kira waktunya sangat cukup dan lebih cukup lah gitu ya. Saya akan menyampaikan materi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita ada 5 poin yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini dalam materi layanan jasa dan sumber informasi. Yang pertama, kita sedikit mengenal tentang perpustakaan sekolah dulu. Jadi perpustakaan sekolah bagian integral dari perpustakaan di sekolah itu sendiri, dari sekolah itu sendiri dalam konteks pembelajaran di sekolah. Kemudian materi kedua kita akan bicara masalah jasa perpustakaan. Yang ketiga tentang pelayanan, bagaimana membangun layanan berbasis kepuasan pengguna. Kemudian juga jasa, kemudian juga membahas jasa sirkulasi kita, peminjaman, pengembalian ya, juga sekaligus bagaimana membangun kegiatan-kegiatan peminjaman berbasis teknologi informasi nanti, juga mengenal kita sumber referensi. Dan yang terakhir nanti Bapak Ibu sekalian akan mengenal tentang bagaimana
bimbingan penggunaan perpustakaan bagi komunitas sekolah atau madrasah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lihat dari segi latar belakang sekolah juga dari sekolah dasar ada, kemudian sekolah tingkat menengah, ya, kemudian sekolah tingkat atas juga SLTA, menyangkut SMK, SMA juga dulu STM dan seterusnya. Dan ini merupakan potensi yang sangat luar biasa. Baik, jadi 5 poin itu Bapak Ibu sekalian yang sekilas nanti kita akan sampaikan. Untuk materi ini nanti dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang nanti dari hasil diskusi itulah nanti Bapak Ibu sekalian juga akan mendapatkan intisari bagaimana merancang, kemudian merancang daripada layanan sirkulasi, kemudian menyediakan layanan sirkulasi itu perlengkapannya apa saja, sekaligus juga bagaimana menyediakan jasa referensi, sekaligus merancang kegiatan layanan referensi. Ini bagian penting daripada layanan di perpustakaan sekolah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah bekerja di perpustakaan sekolah, mungkin ada yang sudah jadi kepala sekolah ya, kepala perpustakaan sekolah, juga ada yang masih honorer barangkali. Tentu ini menjadikan perhatian penting bagi kita semuanya, bahwa layanan perpustakaan sekolah sebagai ujung tombak daripada bagian integral daripada kegiatan perpustakaan. Baik, kita awali bahwa latar belakang bahwa perpustakaan sekolah itu bagian integral untuk membangun visi dan misi dalam juga melayani dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi tugas kita sebagai pilar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tugas kita adalah mengembangkan koleksinya. Yang kedua adalah organisasi informasinya seperti apa. Yang ketiga bagaimana melestarikan dan menyimpan. Pak yang unmute itu yang. Dan ketiga adalah bagaimana mendiseminasikan informasi. Itu mohon dimatikan dulu saudara. Informasi. Nah, tugas pokok dan fungsinya dalam konteks perpustakaan itu setidak-tidaknya P3IR, yaitu pendidikan, penelitian, penyimpanan, ya, informasi dan rekreasi. Jadi ada P3IR. Saya katakan tadi bahwa kita mereview sekilas bahwa tugas perpustakaan ada 4 pilar tadi. Pengembangan koleksi, organisasi informasi, penyimpanan dan pelestarian koleksinya, dan yang terakhir adalah pelayanan informasi. Dan tupoksinya tidak jauh dari P3IR, pendidikan, penyimpanan dan pelestarian, penelitian, informasi dan rekreasi. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian dengan mengenal tugas pokok dan fungsi, kemudian kita mengenal fungsi perpustakaan sekolah, tentu tidak akan menyimpang daripada misi dan misi daripada perpustakaan. Baik Bapak Ibu sekalian, apa itu sebenarnya perpustakaan itu? Sejarah dalam peradaban bangsa bahwa perpustakaan sudah ada abad ke-5. Pengertian perpustakaan itu tidak jauh daripada kitab. Walaupun bahan pustaka sebelumnya itu ada yang terbuat dari kulit kayu, kemudian juga dari dedaunan, kemudian ada kulit binatang yang berkembang dengan tanah liat dan seterusnya hingga sekarang adalah dalam bentuk tercetak ini. Dan sekarang ini konsep perpustakaan itu akan berubah menjadi elektronik. Konsep elektronik itulah yang dikembangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2007 bab 1 pasal 1 ayat 1 bahwa perpustakaan itu adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi para pemustaka. Jadi institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Kalau dulu hanya terbatas hanya karya cetak saja, Bapak-Ibu sekalian, sekarang koleksi perpustakaan bisa saja karya dalam bentuk karya rekam maupun karya digital. Nah, sekarang bagaimana perpustakaan sekolah? Perpustakaan sekolah merupakan bagian dari sekolah yang sama pesantren. Inilah dari konsep kita mengenal perpustakaan, ya, dan di sekolah namanya perpustakaan sekolah. Bisa next, Mbak ya? Ya sudah. Nah ini adalah profil daripada perpustakaan ya.
Begitu aktivitasnya, ada kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sana. Nah, tujuan dan fungsi perpustakaan sekolah itu adalah menyediakan pusat sumber belajar sehingga dapat membantu pengembangan dan peningkatan minat baca, literasi informasi, bakat serta kemampuan peserta didik. Ini tujuannya. Sedangkan fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai pusat kegiatan belajar mengajar yang terintegrasi dengan kurikulum di sekolah. Kemudian pusat penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan kreativitas, bakat, dan imajinasinya, sebagai pusat kegiatan rekreatif, hiburan, dan pusat peningkatan minat baca, sebagai pusat belajar mandiri dan peningkatan kemampuan literasi informasi bagi siswa ini sesuai dengan standar perpustakaan sekolah. Kita sitir di sini bahwa tugas utama perpustakaan itu tidak jauh untuk di sekolah itu adalah sebagai pusat belajar mengajar, pusat penelitian secara sederhana, kegiatan rekreatif, dan belajar mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita perkenalkan sekilas bahwa berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2007, sebelum masuk ke materi intinya, bahwa setiap sekolah madrasah menyelenggarakan perpustakaan memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan. Kalau nanti ada layanan perpustakaan, ya standar layanan perpustakaan, standar koleksi perpustakaan. Ya. Kemudian wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik. Mengembangkan koleksi mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan, dan yang terakhir mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi dan informasi. Jadi berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Nah, ini juga tercantum dalam manifesto IFLA, ya, perpustakaan sekolah. Bahwa perpustakaan itu perlu berkolaborasi antara pustakawan guru untuk membantu menghasilkan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, perpustakaan sekolah merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan besar pendidikan nasional. Kemudian adanya sumber informasi bagi semua siswa untuk semua tingkat pendidikan, dan diseminasi informasi dan pengetahuan secara terbuka bagi semua kelompok siswa untuk menjalankan hak asasi manusia yang demokratis. Ini adalah merupakan kriteria manifesto IFLA untuk khusus perpustakaan sekolah. Nah, model pembelajaran abad 21, Bapak Ibu sekalian, itu terbangun seperti ini. Jadi dalam abad 21, proses pembelajaran itu bisa dalam learning research, jadi pembelajaran dalam berbasis penelitian, kemudian juga things tools, sebagai peralatan untuk berpikir, kemudian juga karya-karya pengetahuan, dan yang terakhir itu adalah gaya kehidupan digital. Konsep digital tidak bisa lepas dari abad sekarang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang di sekolah, di perusahaan sekolah, baik itu SD, SMP, CA, madrasah, dan kuliah, dan seterusnya, tentu juga memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana daripada Undang-Undang 43 tahun 2007 tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini bagaimana transformasinya sebelum masuk ke masalah inti sumber informasi, kita harus tidak-tidaknya mengacu pada pergeseran, ya. Yang pertama bahwa sumber informasi perpustakaan yang semula hanya sebatas koleksi satu medium, sumber dayanya akan menjadi virtual library, jadi dalam bentuk virtual. Oleh karena itu sekarang pengembangan koleksi digital. Kalau pelayanan dulu hanya warehouse dalam bentuk ruangan tertutup, Bapak Ibu sekarang lebih interaktif, seperti pelayanan supermarket. Bagaimana siswa itu tadi bisa mengakses internet misalnya, kemudian juga bisa memanfaatkan internet di sekolah, kemudian juga bisa mengakses koleksi-koleksi digital, itu terbangunlah seperti supermarket itu. Pilihannya cukup bervariasi. Kemudian, untuk bagaimana cara penggunaannya, kalau dulu hanya sebatas wait for user start authority, sebatas untuk menunggu daripada pengguna, sekarang pemanfaatannya harus dipromosikan pada siswa. Itu loh, di sekolah ada perpustakaan, ada buku baru, ada koleksi buku baru, ada novel yang baru, ini dipromosikan pada siswa, sekaligus juga untuk mengembangkan informasi dan pengetahuan. Di transformasi perpustakaan itulah yang nanti juga akan menjadi imbasnya kepada perpustakaan. Ini bukan. Baik, sekarang jasa perpustakaan sekolah. Apa sebenarnya jasa perpustakaan sekolah? Sebagai inti daripada materi ini adalah bahwa jasa perpustakaan nanti adalah segala bentuk informasi yang dibutuhkan pemustaka, serta bermanfaat sebagai sarana penelusuran kita. Jadi jasa perpustakaan itu adalah bentuk informasi yang dibutuhkan pemustaka. Untuk siswa itu yang dibutuhkan apa? Prinsipnya ya, ku tahu yang ku mau gitu.
Jadi harus berdasarkan asas pendirian perpustakaan tadi. Bertujuan untuk menyajikan informasi guna keperluan proses belajar mengajar, penggunaan koleksi, dan peningkatan minat baca. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kita memang kalau di perpustakaan sekolah tentu tidak dalam konteks pelayanan menyajikan informasi tidak keluar dari proses belajar mengajar. Penggunaan koleksinya pun juga tidak keluar dari proses kegiatan belajar mengajar. Sekaligus juga peningkatan minat baca. Bentuk jasa meliputi misalkan peminjaman buku bisa, latih menggunakan informasi. Jadi kegiatan literasi informasi itu sudah terbangun di perpustakaan sekolah. Untuk kita bisa bagaimana cara menggunakan perpustakaan tadi. Nah, inilah Bapak-Ibu sekalian potret layanan perpustakaan kita mengambil dari berbagai media sosial, bagaimana pelayanan pendampingan antara guru dan siswa, bagaimana siswa yang tidak mampu untuk bisa menguasai apa ceritanya, ini perlu adanya storytelling. Demikian juga untuk siswa-siswa yang setingkat SLTP misalnya. Kemudian untuk SLTA, untuk madrasah dan aliyah, tentu semuanya adalah ada proses pembelajaran yang dikembangkan oleh sekolah itu sendiri. Unsur jasa perpustakaan apa saja yang termasuk dalam unsur jasa perpustakaan? Jadi perpustakaan sekolah tentu harus memiliki fasilitas ruang dan peralatan perpustakaan, harus bisa saja itu ruang untuk administrasi, kemudian ada ruang guru, ruang kepala perpustakaan, ruang baca, ruang koleksi, ya, ruang pengolahan itu kalau bisa disediakan. Yang kedua juga memiliki koleksi perpustakaan. Koleksi itu melalui proses pengadaan. Organisasi informasi, dikatalogisasi, diklasifikasi, ya, diinventarisasi koleksinya. Kemudian proses penyimpanan. Selesai kita dilakukan katalogisasi, klasifikasi. Kemudian proses penyimpanan tadi dirak. Sekaligus kita buatkan namanya adalah sarana penelusuran yang kita sebut dengan katalog perpustakaan atau OPET, Online Public Access Catalog. Dan yang terakhir adalah dalam bentuk pelayanan perpustakaan. Yang ketiga, unsur jasa perpustakaan itu adalah tenaga perpustakaan. Jadi Bapak-Ibu sekalian di perpustakaan sekolah tentu sangat minim sekali hanya satu tenaga saja. Minimal ya 2 atau 3, berarti kalau perpustakaan memiliki tenaga lebih dari 1 itu sangat baik, sehingga kepala perpustakaannya ada, tenaga teknisnya ada, juga tenaga non-teknisnya juga ada. Kemudian unsur yang keempat adalah pemustaka, itu adalah penggunanya. Bisa saja para pemustakanya itu dalam siswa atau guru atau petugas sekolah, atau konteksnya adalah komunitas sekolah. Nah, inilah Bapak-Ibu sekalian layanan perpustakaan. Kita mengenal beberapa layanan perpustakaan. Kalau kita sehari-hari kita lihat pemandangan di sekolah itu kita hanya layanan membaca saja, ini sangat minim Bapak-Ibu sekalian. Oleh karena itu kita harus buka layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi itu adalah layanan dalam bentuk peminjaman, pengembalian, ya, juga ada ruang baca di situ. Jadi proses transaksinya itu bisa peminjaman, pengembalian, ya, itu namanya layanan sirkulasi. Yang kedua adalah layanan referensi. Layanan referensi. Ya, dan rujukan ini itu bisa saja dalam bentuk layanan rujukan langsung maupun tidak langsung, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kalau yang langsung misalkan kamus, ensiklopedia, ya, kemudian yang tidak langsung misalkan dalam bentuk indeks, abstrak, bibliografi, sampai dengan dalam indeks, abstrak, bibliografi, kemudian juga paket informasi. Yang ketiga adalah layanan membaca di perpustakaan. Di perpustakaan sekolah juga menyediakan layanan membaca, supaya ada diskusi di antara para siswa tadi. Kemudian ada layanan storytelling. Layanan storytelling itu adalah layanan dalam bentuk bercerita. Tema apa yang menarik sesuai dengan minat daripada siswa, tentu juga memiliki pesan moral yang sangat luar biasa. Yang kelima adalah layanan pemutaran film atau video. Nah, itu layanan dalam bentuk audiovisual misalnya. Yang keenam, layanan jasa perpustakaan, jam perpustakaan. Tentu kita melihat bahwa kalau di perpustakaan sekolah itu kadang-kadang hanya dimanfaatkan untuk jam-jam istirahat. Kita atur waktunya supaya para siswa tadi ada dekat dengan perpustakaan, ada koneksitas antara guru sekolah dengan layanan perpustakaan. Tujuan adalah bimbingan membaca. Jadi pustakawan atau
pengelola perpustakaan sekolah juga perlu membuka layanan bimbingan membaca. Dan yang terakhir, sesuai dengan amanah undang-undang bahwa layanan perpustakaan harus memperhatikan teknologi informasi, tidak menutup kemungkinan layanan perpustakaan sekolah tadi juga menyediakan layanan dalam bentuk database maupun internet. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sudah eranya adalah era informasi. Nah, jenis-jenis layanan tadi kita sudah sebutkan. Nah, bagaimana sekarang membangun layanan prima? Nah, kalau kita lihat, seperti saya katakan tadi bahwa untuk membangun layanan perpustakaan itu tadi tidak hanya sebatas kita menyediakan informasi, tapi juga disampaikan, dipromosikan. Juga diberikan pada perhatian pada para siswa. Oleh karena itu, pelayanan prima itu adalah sebagai upaya maksimal yang mampu diberikan oleh petugas terhadap jasa layanan tadi dengan memenuhi harapan dan kebutuhan peserta sehingga tercapai kepuasannya. Sesuai dengan bidangnya apa yang diinginkan, misalkan kita ingin melihat Candi Borobudur misalnya, apa sumber informasi yang bisa ditelusur, misalkan ensiklopedia. Oleh karena itu kita buka. Cara membukanya bagaimana? Nah, tentu ada strateginya, nanti kita akan sampaikan bagaimana teknik menggunakan ensiklopedia, yaitu melalui indeksnya dulu. Selesai indeksnya, misalkan kita cari secara alfabetis, B-nya Borobudur, misalkan ternyata halaman 430, kita cek di 430 Borobudur. Di situ ada kumpulan topik yang menarik tentang Borobudur, baik itu sejarahnya, arsitekturnya, kemudian juga mitosnya juga ada di sana. Nah, tentu ini menarik untuk para siswa supaya guru dan kepala sekolah itu tidak-tidaknya memahami tentang sumber informasi. Nah, prinsip dasar pelayanan prima ini mampu berkomunikasi dengan prinsip-prinsip komunikasi, mampu berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal, ya, mampu bekerja secara individu maupun kelompok. Ini bekerja secara tim. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah tentu juga ada komunikasi yang interaktif antara guru dengan perpustakaan, antara guru dengan para siswa. Oleh karena itu, dengan prinsip dalam pelayanan prima tadi, komunikasi yang paling utama. Bagaimana membangun komunikasi dengan prinsip-prinsip komunikasi, misalkan ramah tamah, ya, kemudian juga perhatian sekali, mungkin yang sekarang sabar, ya. Nah, ini menarik sekali untuk bisa mendatangkan para siswa tadi senang untuk membaca di sekolah. Kemudian model layanan mementingkan layanan mutu, antara lain adalah kualitas fungsional quality, dan kualitas teknis. Jadi kalau kualitas fungsional itu lebih pada pelayanannya, kualitas teknis lebih pada penyediaan sumber informasinya atau koleksinya. Antara kualitas layanan dan koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan itu berbanding lurus untuk bisa membangun sebuah pelayanan mutu tadi. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, untuk membangun layanan prima tidak-tidaknya kita harus membangun kualitas layanan dari fungsional, dan yang kedua adalah kualitas teknisnya atau technical quality. Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran kita bagaimana kita melihat transaksi perpustakaan, bahwa koleksi perpustakaan itu sebenarnya walaupun tertata seperti ini, sebenarnya tersusun secara struktur. Pertama adalah berdasarkan sistem 10 kelas utama, the 10 main classes. 10 kelas utama tadi, misalkan 00 itu adalah karya umum. 100 filsafat dan psikologi. Misalkan psikologi belajar, psikologi pendidikan ada di kelas 100. 200 semua jenis agama. 300 ilmu-ilmu sosial, ya, social sciences. 400 berbagai jenis bahasa. Kemudian 500 pure science atau ilmu-ilmu murni, biologi, kimia, fisika, dan seterusnya. Kemudian 600 itu ilmu-ilmu terapan, perusahaan industri, ya, dan pabrikasi. Kemudian 700 itu seni, kesenian, olahraga, dan entertainment. 800, golongan 800 itu bisa saja kesusastraan, semua jenis sastra, termasuk sastra Indonesia, Belanda, dan sastra-sastra lain. Kemudian 900 itu membahas tentang subjek geografi, sejarah, dan perjalanan. Ini sebenarnya sudah terbangun secara struktur itu the 10 main classes yang dibagi menjadi divisi dan seksi dan seterusnya. Pola DDC itulah yang dikembangkan sebagai sistem klasifikasi di perpustakaan sekolah dalam rangka membangun pelayanan prima. Nah, jasa informasi dan referensi Bapak Ibu sekalian, tentu yang perlu kita perhatikan bahwa perpustakaan sekolah bukanlah tempat tumpukan koleksi, ya. Jadi koleksi semuanya biasanya kalau perpustakaan sekolah itu sudah tempatnya di belakang, ya.
tersedia koleksi-koleksi. Kalau sekarang mungkin sudah berbenah diri ya, tempat penyimpanan barang-barang bekas, misalkan kursi-kursi rusak dan seterusnya. Nah, sekarang mindset kita terbangun kembali bahwa perpustakaan itu sebagai sumber informasi yang sangat penting. Sebagai sumber informasi yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya. Kemudian jasa informasi perpustakaan sekolah menjadi tanggung jawab pustakawan referensi. Jadi jasa informasi kita itu sebagai reference librarians. Mudah-mudahan nanti perpustakaan sekolah juga sudah punya petugas pustakawan referensi. Kemudian keberhasilan jasa informasi sangat ditentukan oleh kelengkapan koleksi dan kemampuan tenaga perpustakaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sudah koleksinya sangat bagus, ya, lengkap, tapi juga sesuai dengan sasaran. Kemampuan tenaga perpustakaan juga memadai, baik kualitas teknis maupun kualitas fungsional tadi. Nah, jasa referensi seperti apa? Bapak Ibu sekalian, jasa referensi ini kalau kita lihat dalam teori perpustakaan bahwa referensi ini berasal dari kata to refer, yang artinya menunjuk kepada. Jasa referensi memberikan penjelasan, jawaban maupun informasi tentang sesuatu dengan cara menunjukkan sumber-sumbernya. Jadi sebatas pada bagaimana informasi itu untuk keperluan pada waktu itu. Misalkan kita ingin mencari istilah akupunktur misalnya, kita mencarinya istilah di kamus. Kemudian ingin mencari tema yang menarik tentang Menara Eiffel. Nah, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah jasa kita yang kita sebut sumber informasi yang ada di ensiklopedia. Kita ingin mencari daftar alamat, organisasi lembaga misalkan, perpustakaan sekolah di Indonesia, maka kita lebih baiknya mencari di direktori perpustakaan sekolah. Nah, ini jasa-jasa seperti inilah yang Bapak Ibu sekalian nanti diharapkan bisa dikuasai oleh kepala perpustakaan, ya, petugas perpustakaan referensi yang diharapkan bisa mengenal tentang bagaimana masalah bahasa, latar belakang, gejala, tempat organisasi, fakta dan aktivitas serta ilustrasi. Ini bisa dicari di berbagai sumber referensi yang ada di perpustakaan. Nah, jenis koleksi referensi juga bisa berupa manual, ya, almanak, geografi, buku tahunan, buku pegangan, katalog, indeks, abstrak, bibliografi, paten, dan standar. Nanti kita akan bicarakan. Jadi, apa sebenarnya itu buku direktori? Misalkan kumpulan nama-nama lembaga atau institusi yang disusun secara sistematis dalam bentuk buku, misalkan direktori perpustakaan sekolah tadi. Ini masuk di direktori. Almanak juga demikian. Manual, geografi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah jasa referensi Bapak Ibu sekalian. Nah, kamus itu lebih cocok untuk masalah konsep bahasa. Misalkan pertanyaan tentang ejaan, sinonim, akronim, dan seterusnya. Kalau ensiklopedia lebih banyak bicara konsep latar belakang, hal-hal yang sangat mendasar dan mendalam. Misalkan kita ingin mencari tema Candi Borobudur, seputar piramida Mesir, ini lebih cocok mencarinya di ensiklopedia, bukan di kamus. Annual atau buku tahunan itu biasanya bicara masalah trends. Misalnya pertanyaan perkembangan komputer 5 tahun yang akan datang. Bagaimana perpustakaan digital? Nah, ini tren-tren baru di bidang kepustakawanan itu mencarinya di annual. Library annual misalnya. Kemudian khusus untuk manual, nah manual itu adalah dalam bentuk buku panduannya. Itu bisa melihatnya dari aktivitas, bagaimana mengoperasikan VCD misalnya. Atau sekarang bagaimana kita bisa mengoperasikan TV plasma yang barusan dibeli. Ini menggunakan manualnya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis biografi. Nah, konsepnya itu adalah bicara masalah orang. Misalkan tanggal lahir Muhatta, riwayat hidup Amin Rais. Nah, ini misalkan tidak hanya bentuk biografi seseorang, tapi bisa saja misalkan dalam bentuk who's who. Ya, who's who of Indonesia misalkan. Nah, ini mengenai orang. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kalau jenis handbook atau buku pegangan, itu biasanya konsepnya fakta. Berapa buku yang terbit tahun lalu? Nah, ini bisanya adalah dicari di handbook. Nah, masih sejenisnya itu. Kemudian direktori tadi, di mana alamat kantor perpustakaan pusat IPI? Di mana alamat markas PBB di New York? Alamat mengenai alamat lembaga, itu bicara masalah konsep organisasi, baiknya kita bicara atau mencarinya informasi tadi lewat direktori.
Yang berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana kalau kita melihat tempatnya, di mana makam Bung Karno, misalkan, di mana ibu kota Norwegia. Nah, ini mencarinya di sumber geografi, informasi mengenai wilayah suatu negara. Ya. Nah, ada yang kita sebut dengan gestir. Gestir itu adalah kumpulan daripada subjek-subjek geografi. Ada laut, ada danau, ada sungai, disusun secara alfabetis. Kan? Makanya ada istilah kamus geografi tadi. Ada atlas, ya. Kemudian ada peta, ada globe. Ini masuk di sumber geografi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk mengetahui nama anggota DPR, misalkan kita lihat terbitan pemerintah. Jadi terbitan pemerintah lebih daripada masalah informasi tentang pemerintahan. Terbitan berseri, ini mengenai hal-hal yang baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin kita mencari tentang hasil riset misalkan, atau mencari tentang inovasi-inovasi mutakhir, lebih banyak pada terbitan berseri. Nah, ini koleksi perpustakaan Bapak Ibu sekalian, konsepnya seperti ini. Tentu ini Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tidak asing, harapan kita selesai pelatihan secara online ini bisa melihat the 10 main cases, 10 kelas utama, yang diharapkan nanti tahu penempatan dan cara mencari informasinya. Baik itu koleksi umum maupun koleksi referensi, polanya sama Bapak Ibu sekalian, mulai dari golongan 00 sampai 900. Bapak Ibu sekalian, kita menginjak pada tadi kalau kita bicara jasa referensi, saya ulangi review tadi, jasa yang memberikan informasi tentang rujukan. Jasa rujukan ini biasanya sifatnya itu sepotong-potong. Tidak harus dibaca secara keseluruhan, nanti kita akan sampaikan secara keseluruhan masalah jasa referensi. Kita bicara yang kedua adalah jasa sirkulasi. Bapak Ibu sekalian, jasa sirkulasi itu kegiatan melayani peminjaman dan pengembalian buku-buku perpustakaan sekolah. Mungkin sudah tidak asing lagi menggunakan sistem pengembalian dan peminjaman secara manual ya. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian jangan heran kalau sekarang perpustakaan sekolah tidak sedikit lagi yang menggunakan mengimplementasikan dengan sistem terotomasi. Karena itu dasar-dasarnya kita sampaikan dulu bahwa dalam peminjaman pustaka itu tidak-tidaknya dua sistem Bapak Ibu sekalian, yaitu sistem open access atau sistem terbuka, dan yang kedua adalah sistem tertutup atau yang disebut dengan closed access. Kalau sistem terbuka, Bapak Ibu sekalian, sistem ini siswa itu bisa langsung mengakses atau membuka buku langsung di rak. Ya, dengan leluasa, milih buku apa saja bisa. Golongan 100, 200, bahkan 900 tentang sejarah, bisa langsung di rak. Tapi kalau sistem tertutup tadi, petugasnya, jadi gurunya, ini yang mengambilkan koleksinya sesuai dengan pasar pesanan daripada siswa tadi. Jadi kita ada dua sistem ya, ada sistem terbuka dengan sistem tertutup. Sistem peminjaman dan pelayanan ini bisa saja sistem terbuka tadi bukunya diambil langsung dari rak, langsung dibawa ke tempat peminjaman. Tapi kalau sistem tertutup tadi, yang mengambilkan adalah daripada gurunya atau petugas perpustakaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam jasa sirkulasi tadi bisa saja menyangkut masalah administrasi keanggotaan. Ada contoh dalam modul itu, Bapak Ibu sekalian bisa baca sendiri, ada administrasi keanggotaan. Kemudian ada aturan waktu pengembalian, apakah ya, dikembalikan dalam waktu seminggu atau 2 minggu, nanti itu internal kebijakan masing-masing perpustakaan sekolah. Kemudian tata tertibnya juga harus ada. Mungkin dilarang makan dan minum ya di tempat membaca atau di perpustakaan. Kemudian tidak boleh berisik. Itu memang aturan bagi para siswa supaya lebih tertib. Namun dalam era ke depan nanti interaktif justru akan diperhatikan. Ya, lebih pada konsep diskusi, pemecahan masalah, problem solving dan seterusnya. Kemudian juga disertai dengan statistik pengunjung dan peminjaman. Nah, statistik ini Bapak Ibu sekalian kita lihat dari data yang ada. Buku yang dipinjam ataukah buku yang dibaca oleh pada para siswa tadi. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui tren atau perkembangan apakah kunjungan kita itu menurun atau justru menaik. Buku apa saja dibutuhkan, buku saja yang paling banyak diminati, ini menjadi penting bagi layanan sirkulasi. Jadi saya ulangi lagi bahwa jasa sirkulasi ini adalah kegiatan transaksional, peminjaman dan pengembalian buku-buku dari petugas perpustakaan kepada sekolah, yang diatur melalui administrasi keanggotaan, waktu pengembalian, tata tertib, juga ada fasilitasnya.
Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tahu bahwa apa kira-kira infrastruktur atau fasilitasnya. Kalau di buku perpustakaan, itu di dalam buku itu tadi nanti ada kantong bukunya kalau yang dulu. Kantong buku bentuknya persis seperti kantong. Ada contoh-contohnya. Kemudian ada slip tanggal kembali. Bentuknya kalau orang-orang kita biasanya sering menyebutkan lidah buku. Kemudian juga ada barcode-nya juga ada kalau sistem otomasi. Kemudian juga ada yang namanya label buku. Nah, ini semuanya untuk infrastruktur atau fasilitas yang digunakan dalam upaya membangun layanan jasa sirkulasi. Bapak Ibu sekalian, potret layanan sirkulasi saya kira ini untuk perpustakaan-perpustakaan yang lebih maju lagi, jadi pelayanannya sendiri, referensi sendiri, dan sirkulasi sendiri, sehingga ada interaktif antara siswa dan petugas perpustakaan atau pustakawannya. Nah, bagaimana dengan sistem teknologi informasi? Penerapan jasa peminjaman dan pengembalian statistik administrasi keanggotaan dan silang layanan perpustakaan ini bisa diimplementasikan dengan konsep otomasi perpustakaan. Jadi otomasi perpustakaan itu adalah sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi yang diimplementasikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Bagaimana buku bisa dipinjam, bagaimana buku bisa dibuatkan statistik, bagaimana buku bisa diakses, bagaimana buku itu bisa di-entry, dibuatkan keanggotaan, tentu ada modul-modul teknologi informasi. Tidak sedikit Bapak Ibu sekalian yang sudah mengimplementasikan teknologi informasi yang kita sebut dengan otomasi perpustakaan sekolah. Oleh karena itu, modul yang harus dipersiapkan dalam aplikasi tadi, pertama adalah yang tidak kalah pentingnya adalah modul sirkulasi. Nah, modul sirkulasi itu bisa saja proses transaksi, pengembalian, dan peminjaman. Atau buku yang dipinjam tapi belum kembali, ada proses penagihan. Itu masuk dengan modul sirkulasi. Yang kedua adalah modul OPEC, yaitu jasa penelusuran. Apakah buku itu bisa diakses atau ditelusur lewat judul, subjek, pengarang. Yang ketiga adalah modul keanggotaan. Buku daripada anggota tadi bisa dibuatkan dalam sistem otomasi tadi. Kemudian yang keempat adalah modul yang kita sebut dengan modul entry data. Entry data ini adalah bagaimana koleksi yang dibeli atau diadakan di perpustakaan tadi bisa masuk di database melalui sistem yang ada, menggunakan program aplikasi yang kita sebut dengan sistem entry data. Dan yang terakhir adalah modul statistik. Ini adalah bagaimana statistik bisa dibuat dengan program aplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, nanti jangan-jangan sulit. Semuanya ada pendampingan sistem otomasi. Jadi ada proses pendampingan programmernya, yang penting kita ada niat, mesti ada jalan. Kemudian juga implementasi RFID, Radio Frequency Identification, ini adalah untuk mengakses kecerdasan buatan. Di mana perpustakaan sekolah itu bisa nanti kalau sudah sangat sibuk sekali dengan book drop, ya, pengembalian tanpa dengan cara melalui pustakawannya. Ini wawasan saja. Nanti juga selfing itu nanti tidak harus dengan manual, tapi juga menggunakan sistem informasinya, menggunakan radio frequency identification. Kemudian implementasi teknologi informasi yang digunakan perpustakaan, terutama juga perpustakaan sekolah juga bisa melalui SMS, ya pelayanan SMS, voicemail, email, internet, ya semuanya sudah bisa diimplementasikan untuk membangun layanan perpustakaan sekolah melalui jasa sirkulasi. Nah, transformasi di era sekarang, Bapak Ibu sekalian, dengan internet sudah hampir di seluruh Indonesia bisa diakses dengan internet, tentu kenapa tidak kita mengimplementasikan sistem berbasis teknologi informasi melalui otomasi perpustakaan. Nah, ini menuju otomasi perpustakaan kita, bagaimana kita nanti harapan kita lebih memudahkan kita dan masyarakat terkoneksi juga dengan komputer, sehingga layanannya pun nanti bisa diakses dari rumah. Siswa-siswa tidak cukup. Nah, sekarang jangan sampai dilebihi daripada siswa. Siswanya sudah bisa mengakses Android dengan sangat lancar, sekarang perpustakaannya sangat terlambat. Nah, ini nanti akan ditinggalkan oleh penggunanya. Harapan kita ke depan modernitas perpustakaan ini harus benar-benar menjadi berbanding lurus dengan perkembangan teknologi informasi. Bapak Ibu sekalian, ini digital library atau mobile library ini juga membangun perpustakaan digital untuk perpustakaan sekolah. Namun demikian kita menggunakan standar minimal saja dulu. Norma-norma yang harus bisa kita lakukan ini menjadi penting membangun layanan jasa perpustakaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sedikit flashback dulu tentang sumber informasi. Kita tidak hanya terjebak bahwa koleksi perpustakaan itu tidak hanya buku saja, Bapak Ibu sekalian. Kita mencatat ada 12 jenis koleksi. Ya. Jadi ini contohnya adalah koleksi monograf.
monograf itu adalah buku. Kita perkenalkan dulu, supaya nanti Bapak Ibu sekalian yang bekerja di perpustakaan sekolah itu tidak kaget. Loh, perpustakaan sekolah ternyata banyak jenisnya koleksinya, ya sangat multidimensi. Ada bahan kartografis, bisa atlas, globe, peta, ya. Kemudian ada gazetir nanti. Ini contohnya ada bahan kartografis. Ada juga manuskrip. Nah, kalau di perpustakaan nasional kita banyak jenis koleksi-koleksi manuskrip, naskah Nusantara. Bahkan ada memori dunia. Dan tentu nanti bisa diakses di tempat Bapak Ibu sekalian berada. Di sekolah-sekolah juga bisa mengakses manuskrip di perpustakaan nasional. Kemudian juga ada koleksi musik dalam bentuk partitur musik. Nah, jadi musik pun juga bisa di koleksi perpustakaan. Kemudian ada rekaman suara, sound recording. Ini CD, VCD ya. Biasanya kalau CD, VCD itu lagu-lagu gitu ya. Ya, biasanya adalah langgam. Kalau di Jawa itu ada langgam. Kemudian ada musik-musik dari Kalimantan itu dituangkan dalam rekaman suara, rekaman CD, itu dalam kemasan CD. Yang berikutnya adalah rekaman video, itu dalam bentuk video recording. Misalkan adalah video tentang tenggelamnya kapal Titanic, gitu. Kemudian video perjuangan bangsa. Ini ada dalam dituangkan ini juga menjadi koleksi perpustakaan. Juga bisa dikatalog berdasarkan standar pengatalogan internasional. Kemudian ada bahan grafis. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, bahan grafis ini juga nanti bisa diorganisir dengan baik. Tidak hanya langsung ditaruh di papan saja ditempatkan yang tidak ada. Grafis itu adalah dalam bentuk gambar. Bisa lukisan, ya, bisa gambar, bisa foto-foto itu nanti bisa diorganisasi informasi dengan baik. Nah, koleksi yang terbaru tren di dalam dunia kepustakawanan itu adalah sumber elektronis. Itu sumber dalam bentuk koleksi-koleksi misalkan internet, kemudian digital, e-resources, e-journal, e-book ini masuk dalam sumber elektronis. Koleksi berikutnya adalah koleksi 3 dimensi. Nah, tentu ini tidak asing lagi, biasanya yang mengoleksi ini adalah koleksi perpustakaan khusus misalnya. Ini seperti misalnya adalah koleksi-koleksi patung, artefak, ya, 3 dimensi. Ini juga menjadi koleksi perpustakaan. Realia, ini koleksi 3 dimensi. Dulu ada yang disebut dengan koleksi bentuk mikrofiche. Ini tulisan yang dikemas dalam film, negatif film, bisa dilihat dengan microreader. Ini namanya bentuk mikro. Yang terakhir, koleksi perpustakaan itu dalam bentuk terbitan berseri atau jurnal dan surat kabar dan seterusnya. Ini ada gambaran umum bahwa perpustakaan ini memiliki bentuk-bentuk koleksi seperti ini. Jadi tidak hanya dalam bentuk monograf. Biasanya kalau sekolah kan hanya monograf saja. Koleksi-koleksi rekaman suara, rekaman video, ya, dalam bentuk audiovisual, internet, elektronis, dalam bentuk digital, ini juga bisa dikembangkan untuk perpustakaan sekolah dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, sumber referensi, tadi disebutkan bahwa sumber referensi itu memberikan keterangan tentang perkataan, ejaan, ya, tempat peristiwa, dan seterusnya. Juga disimpan di ruang referensi. Buku referensi tidak boleh dipinjam dibawa pulang biasanya. Jadi karena ini buku referensi itu buku rujukan, sehingga buku ini tersimpan di koleksi referensi. Hanya sebagai rujukan. Biasanya buku ini diorganisir berdasarkan the classes, 10 kelas utama tadi. Ulangan 00, karya umum, 100 agama, 200, 100 filsafat dan psikologi, 200 tentang agama, 300 ilmu sosial, dan seterusnya. Kemudian diberikan huruf R. Jadi di label bukunya dikasih huruf R. Itu R artinya reference. Kemudian buku disebut juga buku rujukan atau buku acuan. Jadi buku ini karena sifatnya itu sangat terbatas dan tebal, sekaligus mahal, buku itu tidak bisa dipinjam karena kalau nanti orang lain atau siswa mencari yang informasi, nanti tentu ini menjadi sulit untuk orang lain. Jadi misalkan kalau siswa ingin mencari koleksi tentang Borobudur misalnya, carinya di ensiklopedia. Kalau koleksi referensi Bapak Ibu sekalian, koleksi referensi disusun karena bukunya sangat tebal-tebal sehingga harus disimpan duduk manis di koleksi referensi.
Ini koleksi referensi saya kira tadi sudah disebutkan, sumber informasi umum, kamus dan ensiklopedi, sumber informasi penunjukan, direktori, handbook, buku tahunan, almanak, laporan penelitian, paten dan standar, sumber informasi geografi dan biografi, bisa saja peta atlas tadi sudah disebutkan, kemudian yang tidak kalah pentingnya sebagai sumber informasi perpustakaan 2016. indeks geografi dalam bentuk paket informasi tadi kita sebut dengan sumber kepustakaan. Nah, ini contohnya buku referensi Bapak-Ibu sekalian. Nah, Bapak-Ibu sekalian tidak semuanya bisa menggunakan sumber referensi. Kurang ngurusi. Bagaimana cara menggunakan ensiklopedi, Bapak-Ibu sekalian? Tentu beda dengan menggunakan kamus. Praktek yang pernah kami lakukan, misalnya, para siswa ingin mencari tentang subjek, tentang subak Bali, misalnya. Bagaimana caranya? Kita lihat di ensiklopedi Indonesia. Lihat di buku indeks. Jadi, ada 10 jilid kalau tidak salah dalam ensiklopedi Indonesia, itu bagian akhir ada yang kita sebut dengan indeks ensiklopedi. Dicari tentang subak, huruf S disusun secara alfabet tadi. Subjek subak tadi mengacu pada halaman berapa. Misalkan di situ tercatat halaman 420 misalkan. Nah, dari 420 kita catat subak tadi, kita cari di buku urutan S subak di ensiklopedi, itu mencari subak. Di halaman 420 kita cari, pasti ketemu tentang tema subak. Nah, tema yang lain misalkan Borobudur. Kemudian juga obat tradisional misalnya. Kemudian Menara Eiffel. Jadi subjek-subjek mendalam dan mendasar ini kita cari di buku yang kita sebut dengan ensiklopedi. Ada ensiklopedi Indonesia, ensiklopedi khusus juga termasuk ensiklopedi Britannica, Americana, dan seterusnya. Kemudian ada kamus tadi, kita mengenal ada Eka Bahasa, Dwi Bahasa, ya. Juga ada kamus banyak bahasa yang dikenal dengan polyglot. Kalau kamus ini lebih kepada alfabetis, disusun secara alfabetis, mudah penggunaannya. Kemudian direktori, ya. Direktori ini menarik untuk bisa kita bahas karena berisi tentang kumpulan daripada lembaga dan institusi. Kemudian annual, buku tahunan. Berisi tentang program tahunan yang ada misalkan program tahunan Bank Rakyat Indonesia tahun 2019 misalkan itu. Kemudian juga handbook, buku pegangan, ya kan, teknik tenaga listrik, biasanya di sekolah di SMK banyak buku-buku ini masuk di koleksi handbook. Demikian juga untuk almanak pelajar Indonesia. Ini juga berisi tentang berbagai program, ya. Kemudian juga perencanaan di situ, kalender di situ. Kemudian juga biografi, ada biografi Habibie bukunya, kemudian juga biografi Amin Rais, biografi Bung Karno, Bung Hatta, dan seterusnya. Juga kumpulan daripada biografi juga ada. Kemudian ada geografi, itu tadi sudah sebutkan atlas dan seterusnya, peta. Dan yang terakhir adalah ada yang kita sebut dengan sumber informasi terbaru, bisa saja koleksi tadi kalau di Perpustakaan Nasional kita perkenalkan adalah Ipusnas. Jadi informasi yang sangat luar biasa dan bisa diakses di tempat Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian juga ada IOS Indonesia One Search. Ini bisa diakses di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi melalui diklat ini Bapak Ibu sekalian juga bisa mendapatkan informasi terbaru. Bagian akhir dari sesi ini kita akan sampaikan beberapa alamat situs web tentang berbagai alamat jurnal yang bisa diakses Bapak Ibu sekalian tanpa harus membeli, ya, gitu. Nah, bagaimana karakteristik buku referensi? Tadi sudah sekilas saya sebutkan, karena kita bicara khusus tentang sumber informasi, bahwa buku referensi ditujukan untuk keperluan konsultasi, ya, untuk keperluan konsultasi. Kemudian juga buku referensi tidak dimaksudkan untuk dibaca seperti buku biasa. Jadi harus ada bedanya buku referensi dengan buku biasa. Kalau buku referensi tidak harus dibaca keseluruhan. Buku referensi seringkali terdiri dari entry yang terpotong-potong. Jadi kalau sesuai dengan kebutuhan kita yang kita cari saja, misalnya kita ingin mencari subjek Borobudur misalnya, atau subjek yang lain lah, jangan Borobudur, misalkan Bali, ya. Atau Komodo, ya. Ini yang paling populer Komodo sekarang. Nah, makanya kita hanya cari komodonya saja, yang lain tidak kita cari. Oleh karena itu, buku referensi ini seringkali terdiri dari entry yang terpotong-potong. Buku referensi tidak dipinjam karena buku tersebut diperlukan setiap waktu untuk orang yang memerlukan informasi khusus.
Ya. Nah, ini jenis kamus tadi kita sebutkan semuanya. Koleksi referensi, tentu ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, supaya di sekolah itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa diadakan buku-buku ini, ya, baik kamus, ensiklopedia, handbook, direktori, sekaligus di organisasi, di katalogisasi. Dan cara penggunaannya menggunakan sumber informasi tadi, tentu Bapak Ibu sekalian menjadikan perhatian penting bagaimana cara membangun layanan prima untuk memanfaatkan sumber informasi referensi tadi. Nah, sumber referensi tadi ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada koleksi referensi langsung dan koleksi referensi tidak langsung. Bedanya apa? Kalau langsung itu langsung menuju bukunya. Jadi kalau kita ingin cari tentang kamus besar bahasa Indonesia, langsung ke kamusnya besar bahasa Indonesia. Tapi kalau koleksi referensi tidak langsung, itu masih menggunakan buku satunya lagi. Jadi kalau katalog itu daftar, katalog ini adalah dalam bentuk katalog daftar yang dimiliki oleh perpustakaan, daftar buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Bibliografi itu daftar terbitan. Ya, daftar terbitan buku yang dimiliki perpustakaan di dalam wilayah tertentu. Kalau indeks itu adalah kumpulan istilah yang disusun secara alfabetis, dan abstrak itu adalah sumber informasi yang berisi dengan sari karangan tertentu, sesuai dengan subjek apa yang dibuat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk membangun ini tentu harus bedakan antara koleksi referensi dan koleksi referensi yang tidak langsung maupun yang langsung tadi. Nah, koleksi referensi saya kira ini tadi sudah kita bahas bersama, bahwa istilahnya juga sudah kita sampaikan bagaimana pengertian dan contohnya seperti apa, baik itu kamus, ensiklopedia, direktori, almanak, ya, kemudian biografi, buku tahunan, ini nanti bisa diakses sendiri. Ini yang lebih penting lagi, bahwa kita harus mengenal tentang yang kita sebut dengan jenis koleksi referensi sumber kepustakaan tadi. Kita harus mengenal tentang katalog, abstrak, bibliografi, dan indeks. Ini harus tahu bedanya, dan contoh-contohnya buku ini sebagai sarana penelusuran informasi. Nah, ini kamus, tadi kita sebutkan. Ini pengertian kamus, saya kira ini jadi penting, contoh-contoh harus kita buatkan, kita sampaikan cara penelusurannya. Dan ensiklopedia, ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan koleksi referensi yang paling populer. Ini. Kemudian, ini harus bisa menelusur, sebagai seorang pustakawan dan kepala sekolah, mampu mempersiapkan, merencanakan, ya, mengorganisasi informasi, sekaligus juga bisa melayangkan daripada informasi ensiklopedia ini. Nah, ini sumber kepustakaan tadi, ada katalog bentuk nasional, bibliografi nasional, abstrak, indeks kabar. Ini bentuk-bentuk daripada sumber kepustakaan, sumber referensi dalam bentuk sumber koleksi yang tidak langsung. Nah, ini sumber elektronis Bapak Ibu sekalian sebagai sesi yang mungkin sesi terakhir ya, untuk kita kenalkan juga bagaimana kita dalam era informasi ini tentu tidak hanya dalam manual atau tercetak, tapi juga dalam bentuk elektronik. Memungkinkan referensi tidak hanya dalam bentuk buku, tapi juga dalam bentuk elektronik. Penelusuran melalui internet juga bermanfaat untuk mengetahui perkembangan informasi mengenai suatu masalah secara cepat dan pemutakhiran. Nah, ini layanan perpustakaan nasional, bisa saja dalam bentuk ISBN, ya, OPEC, nanti bisa diakses di tempat Bapak sekalian, ya, melalui situs yang ada. Kemudian IOS Indonesia One Search, ya, Perpusnas. Kemudian yang koleksi unggulan kita, IPusnas. Kemudian juga e-resources. Kita mencatat ada 34 jenis ya, dengan database vendor yang sangat luar biasa. Dan ini kami juga sempat mereview, mengevaluasi sumber-sumber ini. ProQuest Journal yang paling banyak diminati kalau tidak salah, Sake, URI, dan seterusnya. Ini koleksi digital perpustakaan nasional. Harapan kita Bapak sekalian juga bisa masuk sebagai sumber informasi utama. Bagi para siswa juga bisa. Ya. Bagi para mahasiswa juga bisa. Nah, ini ensiklopedia online Bapak Ibu sekalian nanti bisa diakses ensiklopedia Britannica melalui http://bb.com ini. Alamat situsnya juga sudah sebutkan di situ. Kemudian juga ada kamus online, ya, dictionary online. Kemudian ada macro reference ensiklopedia. Ini kita siapkan untuk ensiklopedia online. Kemudian juga jurnal online prabayar, EBSCO, Request Journal, Scopus, Gale, dan Emerald. Masih banyak lagi yang bisa dilakukan, bisa diakses melalui jaringan online.
Nah, ini layanan perpustakaan digital yang dikembangkan, harapan kita, Bapak Ibu sekalian, secara idealis nanti kalau sudah perpustakaan ini besar dan maju untuk perpustakaan sekolah, bisa membangun sebuah layanan perpustakaan sekolah sehingga siswa ini nanti bisa mengakses secara langsung institutional repository atau website dari sekolah tadi, ya, keterangan informasi apa saja, koleksi digitalnya apa saja yang bisa diakses di para siswa tadi. Apalagi dengan era pandemi ini, perilaku informasi setelah pembelajaran secara daring, ini koleksi-koleksi dalam bentuk digital ini menjadikan pilihan. Ya, tanpa harus datang ke perpustakaan, tapi bisa diakses secara online. Termasuk juga ensiklopedia online, kamus online, dan seterusnya. Ini adalah sumber informasi unggulan yang menurut saya adalah sebagai membangun layanan prima di bidang perpustakaan, terutama dalam era pandemi kita. Nah, bagaimana terakhir kita membangun bimbingan pengguna? Tentu terakhir sesi kita adalah bagaimana kita bimbingan penggunaan jasa perpustakaan tadi, salah satunya adalah bentuk jasa perpustakaan, yaitu untuk membantu pemustaka agar dapat memanfaatkan sarana pelayanan perpustakaan. Nah, materi bimbingan juga bisa mengenalkan denah perpustakaan, bimbingan itu, peraturan perpustakaan, kemudian alat penelusuran koleksinya, pengenalan bagian layanan perpustakaan, juga pengenalan ruang baca antara sekolah dasar, SLTP, dan untuk tingkatan SLTA tentu bimbingannya itu berbeda-beda. Ya, karena itu pengenalan konsep bimbingan perpustakaan ini menjadikan tugas perpustakaan sekolah untuk memperkenalkan koleksi yang ada, juga alat penelusuran koleksi yang ada. Bentuk bimbingan juga bisa pengajaran pada saat siswa masuk sekolah. Ya, kita menyempatkan waktu untuk bimbingan ini kepada para siswa. Bagaimana menggunakan perpustakaan, bagaimana menggunakan koleksi, bagaimana menggunakan katalog, bagaimana memutar film, ya, kemudian bagaimana mengakses koleksi internet, bagaimana cara mengakses literasi digital kita. Nah, ini bentuk-bentuk yang harus dilakukan oleh perusahaan sekolah pada siswa. Tanggung jawab sekolah. Nah, tugas kepala perpustakaan apa? Tadi, namanya kepala perpustakaan, tentu ini adalah motor utama dalam rangka merencanakan, mengorganisasi, kemudian menetapkan, membangun layanan yang tidak jauh daripada fungsi P3IR tadi dan bertugas untuk membangun 4 pilar tadi. Pengembangan, organisasi informasi, penyimpanan dan pelestarian, dan yang terakhir adalah diseminasi atau layanan melalui orientasi perpustakaan dan library orientation. Bisa saja dalam bentuk ceramah, bisa saja dalam bentuk tugas mandiri. Nah, penutup Bapak Ibu sekalian, tentu dari uraian kita tadi ada 5 poin. Setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian sudah bisa mengenal, sekaligus bisa mempraktekkan langsung bagaimana merancang sistem sirkulasi referensi kita, juga membangun layanan informasi tadi untuk kepentingan sekolah tadi. Jadi sekolah tadi tidak hanya satu lantai, karena juga standarnya beda-beda, ya. Misalkan untuk di sekolah dasar itu ada 50 meter kalau tidak salah persegi. SLTP itu ada 126 meter persegi, hampir satu kelas gitu, ya. Kemudian untuk SLTA itu, ya, setingkat aliyah itu ada 168 meter persegi. Itu kalau enggak salah 1,5 kelas itu. Nah, ini harus kita bedakan, kita sekat gitu, supaya ada berbagai jenis layanan tadi. Juga yang tidak kalah pentingnya juga ada layanan storytelling, kemudian ada layanan penelusuran, juga yang tidak kalah pentingnya adalah layanan untuk referensi. Ini bagian yang tidak terpisahkan. Jadi setidak-tidaknya perilaku informasi tadi menjadi penting dan terpisah. Layanan jasa informasi terpisah sendiri. Ada urusannya peminjaman dan pengembalian. Layar referensi memberikan sumber informasi, layanan sumber informasi. Yang tidak kalah pentingnya bagaimana memberikan layanan rujukan, ensiklopedia, kamus, dan seterusnya. Layanan audiovisual harus terpisah juga kalau bisa, yang memutar koleksi-koleksi audiovisual tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun layanan koleksi-koleksi seperti misalkan layanan koleksi ini, ya, apa namanya, untuk anak-anak siswa kita, untuk terbitan berkala atau betin, karena memang itu sumbernya adalah berkelanjutan. Ya, gitu. Jadi jasa perpustakaan merupakan layanan yang menawarkan semua bentuk koleksi perpustakaan kepada pemustaka yang datang ke perpustakaan, dan keberhasilan layanan perpustakaan sangat ditentukan oleh sumber informasi diberikan dan perpustakaan yang melayangkan. Dan model pelayanan yang terakhir harus dipentingkan adalah mementingkan kualitas layanan, service quality, yang berusaha mengidentifikasi
kesenjangan antara layanan yang diharapkan dan layanan yang diterima. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Harapan kita bermanfaat ya untuk Amin, Pak. Amin. lebih pada bagaimana kita membangun kepuasan daripada para siswa yang selama ini mindset kita hanya secara tradisional dan manual, kita modernisasikan dengan proses informasi dan komunikasi. Terima kasih. Sampai dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sukses, Pak. Amin, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Luar biasa. Terima Tugasnya jam berapa, Pak? Makan. Atas penjelasannya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Tugasnya ada di mana? Terima kasih. Tugasnya ada di mana? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya. Kok pertanyaan dan diskusinya udah ada ya? Semoga barokah, Pak. Ilmunya, Pak. Diskusinya sudah ada, sudah tersedia, tinggal buka.